Apa boleh anak murid menegur, membetulkan syekhnya atau mempersoalkan gurunya? Adakah konsep samina wa atona itu maksudnya ikut membabi buta? Saya tak paham persoalan ini. Sebetulnya artinya yang tidak dibetulkan oleh murid kepada syekhnya itu apanya? Sedangkan dia perlu dibetulkan. Kenapa dia pikir untuk membetulkan orang? Pun itu syekhnya pula. Kan ini saya tak paham pertanyaan itu. Kalau memang menurut dia syekhnya itu sudah tak betul, tinggalkanlah. Kenapa dibetulkan? Kita yang perlu dibetulkan. Jangan pikir untuk membetulkan orang. Kalau kita tidak betul, jangan-jangan karena kita tidak betul jadi ingin membetulkan orang. Sebetulnya bukan untuk membetulkan, malah untuk tidak betulkan karena dia tidak betul. Iya kan pening. Tinggalkan kalau memang sudah tidak betul. Kenapa sudah orang tidak betul jadi dijadikan guru? Tak paham saya. Datanglah kepada guru untuk perbaiki dirinya, selesai. Beginilah contohnya, anak kecil. Kan orang tua mendidik, ya, mengajarkan dan menjaganya, memeliharanya, agar anak itu tidak lari ke jalan, nanti ada kereta melanggarnya, maka dia menjaganya. Apa anak kecil itu juga khawatir ayahnya nanti lari ke jalan dilanggar kereta? Begitulah kira-kira. Kenapa Anda jadi ketakutan guru tak betul? Mungkin Anda lemah, tak mampu melakukan itu, dia kuat. Anak kecil dilarang nanti kelanggar, ayah pun ya, jangan nanti melanggar. Itu kan anak kecil kurang ajar itu. Kalau dia anggap itu orang tua, kalau dia anggap itu guru, maknanya sudah, dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau yang kita lihat ada masalah, misalnya syar'i. Berapa banyak Anda mengetahui hukum hakam? Ya. Contoh, ada seorang wali merokok. Wah ini guru saya merokok macam mana? Apa saya tegur? Merokok jadi kafir ke? Baca fikih sebanyak-banyaknya. Contoh misalnya begitu. Nah, saya tak nak guru merokok, cari yang tak merokok. Kenapa pening? Nak betulkan orang pula. Ya. Karena hukum ada 4 mazhab, hukum hakam itu. Di luar 4 mazhab ada mazhab-mazhab lain. Kalau kita anggap dia orang alim, mungkin ada mazhab lain. Kenapa? Tapi mazhab kita, ya mazhab kamu lah. Kita bukan urusan fikih kepada guru sufi itu, tapi urusan rohani. Iya, kan yang dipermasalahkan betul tidak betul itu kan biasanya masalah syariah. Zahir kan? Biasanya masalah itu. Ya, pelajari hukumnya dulu. Jangankan masalah itu, bukan masalah masalah memandang bahwa guru tidak berakhlak. Itu coba, ada murid memandang guru ini tak berakhlak guru nih. Kan itu bukan saja dia perlu perlu diperbetulkan, dia berarti memang sudah sangat teruk sakitnya. Dan itu terjadi dalam kisah-kisah. Artinya para ulama dahulu. Imam Abi Yazid al-Bistami itu banyak cerita itu dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nuaim. Seorang murid Abi Yazid al-Bistami tiba-tiba berkata, dia jika melihat gurunya merasa wajah gurunya itu seperti khinzir. Karena buruk sangka gurunya ini ada seperti macam takabur dan nak riak, nak dipuji.
dan sering menghinakan orang. Bukan orang, muridnya pun memarah muridnya, Abi Yazid al-Bistami. Sehingga ada murid yang artinya yang baru-baru murid memandang gurunya, kenapa punya sifat itu? Terus karena dia memandang buruk, keburukan itu pun terbayang-bayang. Aku melihat mukanya macam khinzir ya. Akhirnya jika dia bersama gurunya, dia menunduk. Lama-lama dia tak tahan. Dia cakap dengan gurunya, ya Syekh, mohon ampun saya nak cakap sesuatu. Kalau tak, saya tak dapat menahan ini. Saya kena cakap kepada Tuan Guru. Ada apa? Minta maaf Tuan Guru, ampun. Kenapa saya selalu melihat Tuan Guru itu terbayang seperti khinzir? Apa kata Sidi Abi Yazid al-Bistami? Sahih, benar. Hilangkan khinzir di dalam hatimu, engkau akan nampak aku seperti malaikat dan melihat orang semua. Jadi kita memandang orang itu, ada kopi yang menjadi potret orang itu di sini. Jika kita memandang orang buruk, sebetulnya ada keburukan yang kita pandang itu di sini. Mana tahu orang lain mana kita boleh tahu dia baik atau buruk? Dari mana tahunya? Apa datanya? Kalau di sini bersih, iblis pun dia anggap malaikat. Dia taat kepada Allah, dia betul-betul tunduk kepada Allah menjadi iblis. Kan taat. Siapa yang berkata begitu? Orang sufi itu. Iblis taat kepada Allah menjadi iblis. Coba, pernah iblis menolak untuk menjadi iblis? Lebih taat dia menjadi iblis daripada kita menjadi manusia. Tak punya pandangan buruk karena dia tak buruk di sini. Pemahaman terhadap syariat, hukum hakam, karena sempitnya dia mengetahui hukum hakam. Ini salah. Salah dari mana? Dari Hong Kong. Dia bodoh terhadap hukum hakam. Ya kalau dia kita pandang dia orang alim. Artinya saya banyak menemukan persoalan ini. Ya. Itulah min anwa'il amrad, ya. Jenis-jenis penyakit seperti itu.